Ini saya mengira ini pada waktu saya memupuk menggunakan NPK Posca dan urea, bandingannya 1:1. Setelah diperkirakan musim kemarau, ternyata malah musim hujan datang. Jadi akibatnya seperti ini. Seharusnya lalu ini saya tidak menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel kami Petani Sidondo. Apa kabar sahabat tani semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Sahabat tani, hari ini kita berada di kebun Pak Taming. Kali ini kita akan belajar cara pemupukan tanaman terong pada masa berbuah atau pada masa generatif. Kebetulan beliau hari ini mau melakukan pemupukan. Kita akan gali ilmu dari beliau, kapan kita lakukan pemupukan dan pupuk apa yang kita gunakan serta caranya. Assalamualaikum Pak Taming. Waalaikumsalam. Ada baju tak? Ya. Hari ini Pak Taming mau melakukan pemupukan. Iya. Nah di sini Pak Taming, saya ingin wawancarai Pak Taming atau mau gali ilmunya. Kapan kita lakukan pemupukan pada masa berbuah dan pupuk apa yang Pak Taming gunakan? Pemupukan tanaman terong di saat berbuah seperti ini agar supaya nanti buahnya tidak putus dan menghasilkan buah yang super lagi. Terlebih dahulu setelah pemangkasan tadi kita lakukan pengecekan pH tanah, pupuk apa yang cocok dan unsur apa yang cocok untuk pemupukan pada saat berbuah. Contohnya seperti ini, sudah mulai ada daun menguning, jadi kita teliti terlebih dahulu apakah ini gejala hama atau gejala kekurangan unsur. Jadi terlebih dahulu sebelum pemupukan kita dulu cek pH tanah memakai alat yang seperti ini yang akurat untuk menentukan pupuk apa yang kita gunakan. Iya, contohnya seperti ini posisinya netral. Jadi kita tinggal tancap di dekat perakaran seperti ini. Ini nanti alat akan bekerja secara otomatis ya. Itu sudah ditancap. Kemudian dia bekerja secara akurat. Ini pH-nya berapa ini Pak Taming? Ini kita biarkan dulu berapa menit ya. Kita tekan-tekan ini agar bekerja ya. Biarkan 5 menit atau 4 menit. Nah, sahabat tani, sembari kita menunggu hasilnya, tanda-tanda apa yang kita lihat pada tanaman terong kalau kita waktunya dipupuk atau kita hitung hari Pak Tami? Iya. Ini tanda-tandanya tanamanmu dipupuk ini kita lihat dari daun tua dan daun muda. Bisa diperlihatkan supaya lebih jelas untuk sahabat tani. Seperti ini daunnya mulai menguning. Ini pupuk apa yang cocok, unsur apa yang kurang. Ini ada ya tanda-tanda daun yang sudah mulai menguning. Ya. Contohnya ini sudah mulai kuning. Berarti ini menandakan kekurangan pupuk sudah mau ya. dipupuk. Jadi terlebih dahulu kita cek dulu pH-nya, pupuk apa yang cocok. Ini kami lakukan alat untuk mengukur pH tanah. Nah, ini sudah ini. Nah, ini sudah muncul hasilnya ya. Ini pH-nya tanah ini masih hampir netral. Untuk kebasahan, kelembaban atau kekeringan kita tekan sekali ini. Kita tekan untuk mengetahui kelembaban tanah. Ini artinya masih lembab. Masih lembab. Ya, tidak perlu diairi. Nah, ini untuk pH-nya hampir netral. Hampir 7. Ya. Nah, kalau pH-nya netral, pupuk apa yang kita gunakan Pak Tami? Kita gunakan pupuk hanya menggunakan NPK Posca dengan urea. Bisa kita ke tempat pemupukan Pak Tami? Ya, boleh.
Nah sahabat tani ya, seperti inilah yang dilakukan Pak Tamim ketika melakukan pemupukan. Yang pertama beliau akan mengecek keadaan tanamannya, kemudian keadaan tanahnya untuk menentukan pupuk apa yang digunakan dan apakah tanaman terong ini sudah waktunya dipupuk. Nah untuk pemupukannya Pak Tamim tidak menghitung hari kalau setelah berbuah Iya, atau keadaan tanaman saja. dari keadaan tanaman. Tanaman sudah mulai menguning, kita cek dulu apakah butuh pupuk. Jangan sampai telah memupuk itu buahnya biasa rusak atau tidak super, jadi sortiran semua. Jadi pasaran tidak terlalu bagaimana? Tidak disukaian. Ya, Jadi kalau kelebihan pupuk untuk tanaman terong tidak terlalu bagus. tidak terlalu bagus juga, itu biasa daya simpannya tidak terlalu lama. Jadi kita pupuk itu pas tanaman memang benar-benar butuh. Iya, tepat waktu. Ini yang saya lakukan, pupuk ini tidak mengandung pH tanah, hanya menggunakan NPK, Ponska, dan urea yang tinggi N-nya, yang mengandung N 46%. Tidak perlu saya tambahkan pupuk-pupuk yang mengandung kalsium dan magnesium karena pH-nya masih hampir netral, Hampir normal. hampir ya. Jadi cara memupuknya kita campur pupuk NPK Poska dengan urea dengan perbandingan satu-satu. Perbandingan satu-satu. Ya, Boleh kita campur saja Pak Tani. ini setengah toh. Ini setengah. Kemudian Ponska setengah. Ini setengah-setengah. Kemudian kita campur merata. Kemudian kita campur merata. Yang gumpal-gumpal banyak kita hancurkan. Nah sahabat tani, sambil kita aduk videonya kita skip dulu videonya. Nanti untuk cara pemupukannya kami akan perlihatkan. Oh, ini. Iya. Nah sahabat tani, kita akan perlihatkan cara pemupukan terong yang sudah berbuah beserta dengan takarannya. Nah Pak Tamim, untuk pemupukan terong usia vegetatif atau pada masa berbuah ini berapa banyak takarannya dan bagaimana cara pemupukannya? Saya memupuk ini terong ini untuk takarannya per pohon. Saya lakukan 1 genggam untuk tanaman 2 pohon. Bisa diperlihatkan buka tangan dulu, Pak. Ini. Nah, berarti 1 genggam untuk 2 pohon Iya, sahabat tani. 1 genggam untuk 2 pohon. Tanaman terong. Untuk Iya. caranya bagaimana, Pak? Caranya ditaburi saja di sekitaran perakaran, dibuang supaya dia terhambur seperti ini. Nah, itu. Hanya dilakukan penghamburan seperti ini. Kira-kira berapa senti ini dari anu? Tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Yang jelas kita pada saat meletakkan pupuk sekitar 4 jari. 4 jari. Ya. Kemudian Setelah diletakkan pupuk kan terhambur seperti itu. Nah, ini minta maaf ini Pak Tamim. Ini kan ada yang pergi jauh, ini bagaimana pupuknya itu itu? tetap diserap akarnya nanti karena akar sampai di sini perakarannya terong sampai di dasar sini. Kemudian nanti kalau diairi ini pupuk ini akan diserap lagi akarnya. Iya. Nah sahabat tani, untuk pemupukan terong usia berbuah seperti ini, biar kena batang tidak apa-apa Pak Tamim. Iya, asal jangan terlalu banyak di batang. Kalau sedikit tidak apa-apa. Iya.
Stop dulu kata. Jadi pemupukannya ini lebih bagus kalau tak hambur begitu dia. Iya. Boleh sudah kata. Hmm? Boleh. Nah sahabat tani ya. Oh, betul. Oh iya betul. Nah sahabat tani, seperti itu cara pemupukan terong yang dilakukan pada masa berbuah. Langkah pertama kita cek tanaman, kemudian kita cek pH tanah untuk menentukan apakah tanaman terongnya sudah siap dipupuk atau tidak. Yang kedua kita menentukan juga pupuk apa yang kita gunakan, dan untuk caranya sahabat tani bisa lihat, cukup dihambur saja kurang lebih 4 jari dari batang pohon dan dibuat seperti ini. Nah sahabat tani ya, ini beberapa hari setelah kita lakukan pemupukan, namun videonya kemarin masih kami kunci karena ada tambahan dari Pak Taming. Pak Taming, apa yang mau ditambahkan untuk sahabat tani? Ini pada saat pemupukan di musim hujan, ini lalu saya memupuk pada saat kemarau. Ini ternyata setelah saya memupuk memakai urea dengan Posca, musim hujan datang berturut-turut sudah hampir seminggu ini. Hujan terus. Hujan terus. Ini perubahan cuaca ini sangat mempengaruhi tanaman terong setelah pemupukan. Ini saya mengira ini pada waktu saya memupuk menggunakan NPK Posca dan urea bandingannya 1:1, setelah diperkirakan musim kemarau ternyata malah musim hujan datang. Jadi akibatnya seperti ini. Seharusnya lalu ini saya tidak menggunakan urea, saya hanya lalu menggunakan Posca. Cuma karena salah prediksi cuaca akibatnya seperti ini. Seharusnya tidak menggunakan urea pada awal musim hujan ini. Ini contohnya setelah pemberian pupuk kurang lebih seminggu. Ini air menampung di bedengan ini. Ini juga banyak busuk. Ini yang busuk. Akibatnya pemberian lalu pupuk N seharusnya tidak diberikan pada saat musim hujan seperti ini. Namun apa boleh buat, cuaca ini tidak bisa diprediksi. Ini banyak yang busuk. Ini air menampung di bedengan setelah pemberian pupuk urea. Ini contohnya seperti ini. Seharusnya tidak dilakukan pemupukan urea pada saat awal hujan. Iya, ini teman-teman banyak buahnya yang busuk. Jadi Pak Tami ya, pemberian pupuk urea atau N berlebihan di musim hujan itu tidak dianjurkan. Ya, sangat-sangat tidak dianjurkan. Jadi pupuk apa yang paling tepat ketika musim hujan? Pada saat musim hujan yang biasa saya gunakan itu seperti NPK Posca Tunggal. ya. Itu pun pemberian pupuk saya tidak terlalu berlebihan, sedikit saja ya. Kalau musim panas, pupuk apa yang kita berikan? Kalau musim panas saya selalu menggunakan Posca dan urea perbandingan 1:1. Seperti yang kita lakukan seminggu kemarin. Ya, ini prediksi saya ini sudah masuk kemarau. Ya, prediksi saya ini masuk kemarau setelah saya pemupukan sudah mulai musim hujan. Hujan terus Sampai sekarang ini. Namun kita tidak bisa menentukan cuaca karena masih ada yang kuasa. Itu kehendak Allah. Iya. Nah sahabat tani ya, jadi catatan penting untuk sahabat tani pemupukan terong usia masa generatif atau ketika berbuah adalah ketika musim hujan, maka kita gunakan pupuk Posca tunggal ya, atau NPK tunggal. Sedangkan ketika musim panas kita gunakan urea dicampur dan Posca dengan perbandingan 1:1. Nah di sini jika tanaman terong
Kelebihan unsur N di musim hujan menyebabkan buahnya akan busuk seperti ini sahabat tani. Namun jika musim panas dia kekurangan N, maka dia akan mengeras Pak Taming ya. Oke sobat tani ya, mungkin hanya itu informasi pertanian yang bisa kami bagikan Pak Taming. Terima kasih banyak, bisa disapa penontonnya. Oke sahabat tani, jika informasi ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dataran Palu, Petani Sidondo. Dan ini kebun Pak Taming Bandar Terong. Ini baru saja dipanen, jadi buahnya kurang lagi. Meskipun banyak yang bonyok tapi selalu banyak yang dipanen. Oke teman-teman ya,